dipanggil guru gitu. Akhirnya Titiang kepada kawan-kawan waktu itu di organisasi Lata Muasadi bilang kepada mereka, itu mereka baru tahu beda sedikit aja gitu, sudah jadi prabu gitu. Nah sekarang mereka suka ngejek-ngejek kita, yuk kita ejek balik gitu. Mulai hari ini jangan panggil saya guru lagi, saya takut panggil guru, panggil saya Mahaprabu gitu. Jadi semenjak itulah saya paksa kawan-kawan sekitar ya 20-30 orang agar setiap hari memanggil saya Mahaprabu gitu. Agar juga kalau saya bertemu dengan Prabu-Prabu ya saya akan bilang saya Mahaprabu gitu. Sehingga akhirnya mereka tambah tidak suka dengan Tiang. Ya enggak apa-apa. Karena kita punya lingkungan masing-masing, mereka punya lingkungan, Tiang juga punya lingkungan gitu. Tetapi yang kejadiannya sekitar tahun 2011, kemudian dalam meditasi Tiang, Rabin Tiang bilang seperti orang mati waktu itu Tiang meditasi gitu. Ternyata waktu itu Tiang mengalami abiseka di alam niskala gitu. Jadi pengetahuan sempurna. Tetapi kalau dia tidak mengerti kenyataan ini, dia mencapai berbagai planet tempat tinggal para dewa. Ini tidak sama dengan tujuan yang dicapai oleh para penyembah Krishna. Nah, ini bertolak belakang memang ajaran Hare Krishna dengan ajaran agama Hindu yang ada di Indonesia. Hasil yang dicapai dengan berkat dari para dewa dapat dimusnahkan. Sebab di dunia material, planet-planet para dewa dan para penyembah dewa semua mendapat dimusnahkan. Ya, kurang ajar ini. Karena itu dinyatakan dengan jelas dalam ayat ini bahwa segala hasil yang dicapai dengan menyembah para dewa dapat dimusnahkan. Karena itulah sembahyang tersebut dilakukan oleh orang yang kurang memiliki pengetahuan, ya. Sangat kurang ajar lagi penulis ini. Setelah saya mendalami, membaca berulang-ulang lagi, orang yang sembahyang bagaimana dibilang kurang memiliki pengetahuan. Berarti sembahyang itu nggak perlu. Dianggap tidak perlu. Pokoknya debang kiri itu ajaran di Bali, aliran Hare Krishna. Baca ini, nanti saya akan share di medsos, ya, halaman 396, agar dibaca kata per kata, per jeda, intonasi. Bagaimana bahwa aliran Hare Krishna telah sangat-sangat menyerang, menodai ajaran agama Hindu. Saat Tegal Menggap. Demikian dijelaskan oleh Ketua PHDI Kabupaten Tabanan Dr. Andes Iwayan Tontre MM, dan lebih lanjut dituturkan dari hasil pertemuan yang pernah dilakukannya pada tahun 2021 silam. Tontre mengaku sempat bertanya mengenai gelar Mahaprabu itu, dan dari keterangan Putu Rasa Pandya, Mahaprabu disebutkan Tontre adalah gelar yang didapat dari Pawisik. Begitu juga dengan atribut pakaian yang digunakannya yang terkesan layaknya seorang raja dengan singgasana emasnya. Gelar dan cara berpakaiannya itu Oke. Terima kasih Nyove. Ini ada berkomentar, Mahaprabu ini sangat getol menentang dan melawan sampradaya trans. Salut ya. Terima kasih Nyove. Kayaknya arah saya mau menjelaskan ini sudah diketahuan sama Nyove. Ada tadi komentar-komentarnya mengaitkan Mahaprabu atau yang di akun Facebooknya bernama Baktas. Setelah saya mencari data detailnya, sebenarnya sebelumnya saya tidak pernah mempersoalkan
mempersoalkan nama Mahaprabu itu. Mengapa? Karena yang pertama, Mahaprabu itu tidak pernah di dalam penampilannya menggunakan tongkatnya. Yang dibawa hanya tongkat komando. Salah satu kunci untuk membedakan apakah dia sulinggi atau tidak, tentunya ada atribut pakaian sehari-hari yang perlu diamati oleh setiap orangnya. Kenapa saya bilang setiap orang? Artinya di Indonesia ada berbagai agama. Untuk mengetahui bahwa dia itu sulinggi atau pandita, pertama dari penampilan pakaian dan tongkat. Kalau sehari-harinya dan waktu keluar tidak menggunakan tongkat, itu bukan sulinggi. Lalu Jelobi dan yang membuat surat terbuka ini sengaja menggoreng, ya, menggoreng gorengan yang tidak bermakna. Ya, apalagi di dalam narasinya Jelobi itu dikait-kaitkan dengan MLB, dengan PHDI. Seperti kita ketahui bahwa mencuatnya anti aliran Hare Krishna khususnya itu di tahun 2020. Dan saya pun aktif di medsos sejak adanya Zoom yang dilaksanakan oleh Komang Priyambade, dan saya juga berkomentar keras di sana. Baru saya mengetahui bahwa aliran Hare Krishna sedemikian rupa adanya. Nah, kepada Mahaprabu, ya, terhadap Mahaprabu yang diviralkan ini, jelas-jelaslah bagi saya perlu menobatkan nama lagi kepada Mahaprabu atau Bhaktas, ya. Beliau, ya, adalah sosok umat Hindu yang saya banggakan sebagai garda terdepan, ya, yang mengetahui bahwa agama Hindu di Bali, adat istiadat dan restunya diserang sedemikian rupa oleh aliran Hare Krishna. Mengapa? Saya bilang itu garda terdepan yang membongkar, ya, yang membongkar keberadaan aliran Hare Krishna ini. Dan Mahaprabu atau Bhaktas telah mempelajari, memahami Bhagavad Gita, menurut saya secara sempurna. Untuk di Indonesia siapa ya yang menguasai pengarangnya? Buku Bhagavad Gita banyak, tapi yang menekuni, mempelajari, mendalami itu adalah Bhaktas, ya. Dengan diviralkan kembali adanya surat terbuka ini, padahal sudah ada klarifikasinya, sudah ada penjelasannya cukup jelas. Jangan sampai terkecoh. Gelar Mahaprabu dikaitkan dengan kesulinggihan, sing nyambung. Tidak nyambung. Karena apa? Sudah saya download videonya, ya. Videonya Mahaprabu atau Bhaktas. Kita dengar sekarang.
Saya menduga adanya aliran-aliran yang kita hadang, aliran-aliran kepercayaan yang berada di Bali khususnya dan di Nusantara, termasuk yang di Lombok. Ini jelas mereka bertahan. Cara apa ya yang harus dia pakai untuk menyerang kembali para pejuang-pejuang yang anti aliran Hare Krishna. Ini penjelasannya setahun yang lalu. Saya akan coba ya, kita simak. Kemudian Tiang mohon sama Ini ya. Om Namo Narayana Swaha. Om Sri Guru Charana Kamalebhyo Namaha. Om Swastiastu. Om Aviganamastu. Om Siddhirastu Tadastu Astu Swaha. Ternyata dari penayangan beberapa video Titiang banyak yang bertanya siapa Titiang gitu, jadi siapa, kenapa pakai gelar Mahaprabhu gitu, jadi dalam melalui video juga Titiang akan jawab hal ini. Jadi gelar yang kepaicer yang pasti kian Titiang kepaicer yang pasti kian Titiang saking Abhiseka Widi di tingkat hukum alam itu adalah Sri Mahaprabhu Prahlada Pandya. Jadi kata Prahlada merujuk pada raja raksasa gitu, karena Titiang keraksasaan Titiang dulu yang menonjol gitu. Nah ini kejadiannya sekitar tahun 2009. Jadi waktu itu Titiang berhari-hari itu berdebat gitu, dengan oknum-oknum HK gitu. Kenapa? Karena Titiang dasarnya tradisi. Jadi Titiang orang tradisi dan kemudian Prabu-Prabu itu kemudian mengejek-ngejek tradisi gitu. Ya, akhirnya Titiang mendebat mereka dan kemudian tapi dasar mereka maaf nih karena hari ini juga mereka bengkung-bengkung semua gitu. Kemudian karena perdebatan itu muncul rasa tidak suka terhadap mereka gitu dari diri Titiang. Kemudian selanjutnya semenjak itu dulu Titiang dipanggil guru karena Titiang mengajarkan meditasi. Jadi Titiang juga takut dengan gelar guru itu karena terlalu tinggi ya, guru Brahma, guru Wisnu, guru Dewa Maheswara, guru Saksat Parambrahma Tasmai Sri Guru Nama. Bahwa guru itu adalah Brahma, Wisnu, Maheswara, guru adalah Parama Brahman, karena itu aku bersujud di kakimu guru gitu. Jadi Titiang takut dipanggil guru gitu. Akhirnya Titiang kepada kawan-kawan waktu itu di organisasi Lata Muasadi bilang kepada mereka, itu mereka baru tahu beda sedikit aja gitu. Sudah jadi Prabu gitu. Nah sekarang mereka suka ngejek-ngejek kita, yuk kita ejek balik gitu. Mulai hari ini jangan panggil saya guru lagi, saya takut panggil guru, panggil saya Mahaprabhu gitu. Jadi semenjak itulah saya paksa kawan-kawan sekitar ya 20-30 orang agar setiap hari memanggil saya Mahaprabhu gitu. Ya. Agar juga kalau saya bertemu dengan Prabu-Prabu ya saya akan bilang saya Mahaprabhu gitu. Ya. Sehingga akhirnya mereka tambah tidak suka dengan Tiang. Jelobi dan membuat surat terbuka. Kita punya lingkungan masing-masing, supaya mereka punya lingkungan, Tiang juga punya lingkungan gitu. Tetapi yang kejadiannya sekitar tahun 2011 kemudian dalam meditasi Tiang Rabin Tiang bilang seperti orang mati waktu itu Tiang meditasi. Ternyata waktu itu Tiang mengalami abhiseka di alam Neskala. Jadi di sana banyak para resi hadir rasanya nih Tiang mengalami, Tiang ceritakan pengalaman Tiangan gitu.
Jadi rasanya banyak para resi hadir, kemudian beliau mengabiseka Titiang dan menuntut tanggung jawab Titiang. Karena berani memakai panggilan Mahaprabu gitu. Dan semenjak itu rasanya di sana Tiang diupacarai, maka Titiang sebut niki abiseka widi, artinya tidak abiseka sekalo gitu. Dini sekalo, dan kemudian akhirnya Titiang diberi gelar Sri Mahaprabu Prahlada Pandya gitu. Untuk mengemban amanat pengetahuan tradisi dan menemukan, nah ini tugas Tiang, menemukan sumber-sumber daripada tradisi kita gitu. Nah bersyukurlah semenjak itu ya Tiang rasa itu cuma mimpi belaka, dan karena Tiang memang orangnya sedikit berpikir nakal, jadi pada suatu hari Tiang mengelingihan pejati, dan kemudian Tiang lunas sering Allah mungkin Tiang pacang membuat pesraman. Ya. Tiang tidak akan mau minta bantuan pemerintah Membuat pasramannya kalau memang Tiang secara niskala sudah dikasih kepercayaan sebagai Sri Mahaprabu, tolong ide yang widi, dewa-dewa mendukung apa yang saya lakukan. Jadi Tiang tidak akan mau minta bantuan pemerintah, dan juga hanya menerima uluran tangan orang yang tulus ikhlas gitu, untuk membangun pesraman. Dan tahun 2012 kemudian Tiang dengan ya sekitar 20-an orang anak-anak muda yang masih SMA, masih kuliah gitu. Kami berusaha mengumpulkan uang 20.000 per minggu gitu. Jadi kami beli betako 55 per orang gitu, bawa motor, dan Tiang juga ikut waktu itu masih mengajar meditasi gitu, dapat juga sarin-sarin atau punyo dari pengajaran ya Tiang fokuskan untuk membangun pesraman di Tegal Mengkep ini. Dan di pikiran Tiang kalau begini cara saya ya, di pikiran Tiang 10 tahun baru akan selesai pesramannya gitu. Jadi 2012 nanti 2022 baru selesai. Dan kemudian ternyata tahun 2015 pesraman sudah selesai. Nah, itu yang membuat Tiang terkejut. Dan di sana Tiang tidak berani. Berarti ini gelar memang dari alam gitu. Jadi Tiang semenjak itu ya apa yang ditunjukkan waktu itu SOP-nya agar Tiang mengkuncung seperti ini. Kalau di kuliah sih biasa mengkuncung karena panas, itu mungkin kan kuncung menjadi apa namanya Tiang panjangkan rambut seperti petunjuk di alam niskala itu. Dan bersyukur sekali kemudian Kuncung juga ada berdiri, ada di belakang itu. Tiang masih Masa tidak bisa membedakan mana Sulinge, mana Mahaprabu, alam sampai hari ini. Genten. Terlalu besar-besarkan. Dan kemudian selanjutnya penampilan Sulinge. Tiang juga dikasih panugerahan. Setelah pesraman berdiri dikasih panugerahan. Ini juga berdasarkan dialog batin, yaitu pengetahuan suci dari leluhur Tiang. Ido Betara Langit Tiang, tapi Pekulun, Ido Ratu Bagus Pande utawi tapi Pekulun, Ido Empu Pandya Bumi Sakti melalui dua roh suci ring pura ring sebelah pesraman Kayu Manis, yaitu Pura Gedong. Panugerahan itu adalah kekuatan pancoprana dalam bentuk parisuda wayu, yaitu pengelukatan dengan angin, genten, cakrabuana juga, dan pengelukatan dengan angin. Nah inilah yang menjadi keajaiban-keajaiban dari alam yang Tiang terima. Dan semakin diberikan begitu, semakin Tiang tidak berani meninggalkan gelar Tiang, yaitu Sri Mahaprabu, genten. Selanjutnya Tiang juga bertemu dengan dalam dialog batin dengan Ido Raja Resi Aji Saka yang katanya menjadi back Tiang, dan Tiang berikan tugas agar mendapatkan pengetahuan yang bernama Japayannya gitu, yang tersimpan di dalam susunan huruf Bali gitu. Dan itu juga sudah Tiang terima menjadi Japayannya. Nah itulah latar belakang Tiang mendapatkan apa namanya dipanggil Sri Mahaprabu. Dan satu hal juga yang unik yang Tiang mohon kepada alam waktu itu adalah karena istri Tiang tidak mau mendampingi Tiang di dalam ngelinggihan kemahaprabuan itu, kemudian Tiang mohon sama alam kasih saya istri yang mau mendampingi Tiang ngelinggihan kemahaprabuan ini, yaitu menjadi Mahaprabu Patni. Dan kemudian atas restu alam juga hari ini sampun wenten Sri Mahaprabu Patni sebagai pengemong pengetahuan gitu.
karena istri titiang sane dumunan ragana sangat suka dengan kehidupan bermasyarakat, ragaan sekel demen ngopin, ragaan demen ngayah di Banjar gitu. Jadi beliau tidak suka mempelajari terlalu dalam mengenai Weda gitu. Karena kata beliau cukuplah dengan ngayah, dengan ini saya beragama gitu. Nah titiang ya sebagai kepala keluarga memberikan kebebasan kepada beliau, dan syukurlah kemudian beliau mencarikan titiang istri lagi untuk mendampingi titiang di dalam mempelajari Weda gitu. Nah itulah kenapa ada gelar Sri Mahaprabu Patni. Beliau pun sudah melalui Abhiseka Widi sama dengan titiang, dan titiang yang menyaksikan waktu itu genten. Iko kenapa ada gelar Sri Mahaprabu. Jadi sampunan sang sayo titiang orang tradisi kok. Yang mengenai dasawaksara gitu, sang bang tangang ing nang mang sing wang, yang sang adalah Tirto Sanjiwani, bang adalah Tirto Kamandalu, tang adalah Tirto Kundalini, ang adalah Mahatirto, ing adalah Tirto Pawitra gitu. Jadi Pancatirto dan Panco Brahmonya nang mang sing wang yang gitu. Jadi masalah itu jangan diragukan ya. Walaupun titiang tidak terlalu serius mendalaminya, karena makin niki titiang mendalami Bhagavad Gita. Karena sering sekali, mohon maaf, semeton titiang yang nakal nih menurut yang kalang hari ini, nakal nih, selalu Bhagavad Gita gitu. Karena itu kalau kita jawab dengan tradisi Bali ya ndak apple to apple nanti gitu. Makanya titiang selalu, kalau debat Bhagavad Gita dengan tiang mungkin gitu. Karena tiang tamat masih belajar ini. Dan itu banyak kekeliruan di buku mereka gitu. Jadi bukan pengetahuannya yang keliru, tetapi cara mereka memahami pengetahuan itulah yang keliru. Itu jadi kalau mereka untuk diri sendiri benar, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengobok-obok tradisi kita, makanya titiang selalu pasang badan. Tapi kalau nanti titiang makin ini kondisi juga atas sekali di Bali kepingit titiang kan. Jadi kalau keluar terlalu banyak gitu langsung dibuat tidur seminggu gitu kan. Di satu hari yang keluar bisa tidur seminggu di yang selanjutnya gitu. Jadi istilah titiang kepingit, makanya titiang selalu hanya ada di Keseraman Kayu Manis gitu. Dan kalau kita mau ngopi bareng, mau diskusi siapapun gitu kan, dari Sampradaya, ayo, apalagi semeton titiang tradisi, iring kita sama-sama mempelajari tradisi kita sebaik-baiknya gitu. Terus kemudian sampunan terkejut juga, titiang juga melaksanakan kundo agni gitu kan. Karena leluhur titiang lumun tabe pekulun ido bertaro langit menurut Babat selalu dengan tekun melakukan kundo agni, karena soroh titiang soroh pandai gitu. Kundo agni niko adalah bagaimana menghidupkan panca prana, yaitu prana, apana, samana, biana, dan udana gitu kan. Jadi itu karena itu titiang mendapatkan pewisik dari leluhur titiang, mangdone titiang selaku keturunan soroh pandai, keturunan tabe pukul ido ratu bagus pandai, mangdone menguasai kundo agni, angin titiang ritat kalau ngemargian yatnyo gitu. Dan makin istilahan titiang kan agni hotra bawasan titiang dikit yang ngajak alit-alit untuk melakukan pengasepan agung gitu kan. Ngaturang pengasepan agung gitu kan istilah titiang. Jadi bukan apa-apa, kenapa? Karena itu memang pengasepan agung. Ilago di Bali kan melakukan pemujaan terhadap Bathara Agninya satu melalui apa? Ya, ini Geologi Omnivora Channel sedang di Gunung Batur, ya, Intamani. 2 jam yang lalu memberikan klarifikasi dengan tidak mengurangi rasa hormat karena saya harus berangkat kerja. Maka dengan ini saya cantumkan semua link dasar pemuatan video beserta narasi terhadap saudara Mahaprabu. Sebab antara pihak saya dengan Mahaprabu tidak pernah bertemu, ya. Tidak pernah bertemu ya.
Jadi sumbernya dari HTPP Pancar Pos tanggal 27 Juni 2022, kan dia viral. Jadi Mahaprabu PHDI malah diam. Nah, kemudian yang kedua, HTPP Bali Express Jawa Pos.com Bali tanggal 26 Juni 2022, PHDI Bali pertanyakan asal-usul Mahaprabu. Yang ketiga, HTPP www Facebook Pasraman Kayu Manis. Yang berikutnya HTPP youtube.b/sekian. Terima kasih seluruh pihak yang sudah memberikan atensi terhadap viralnya pemberitaan ini, baik yang positif maupun yang negatif, sebagai bentuk partisipasi kepedulian terhadap personal saya. Akhir kata, apapun konsekuensi yang terjadi nanti, saya akan hadapi dengan profesional, baik melalui penasihat hukum saya ataupun melalui saya secara langsung, Rahayu. Ya, dengan 13 kali dibagikan 42 komentar. Oke. Itu sumbernya. Kalau berdasarkan driftnya sudah jelas dijelaskan cukup gamblang oleh Mahaprabu atau Baktas ya, Baktas di akun FB-nya, bahwa itu adalah dalam rangka gelar tersebut dalam rangka untuk melawan HK, ya, melawan HK. Kalau di Hari Krishna itu kan ada namanya Mahaprabu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabu, yang sudah saya sharekan langsung juga, dan saya baca itu dari tesisnya Ibu Dayu Gayatri ya. Itu kan namanya Wiswambara, manusia biasa mengaku titisan Krishna, ya, dikultuskan sebagai Tuhan yang Maha Esa dan dipuja oleh pengikut Hari Krishna. Nah, Mahaprabu yang satu ini, yang dari Bali, itu adalah diawali dengan pergerakan untuk melawan aliran Hari Krishna. Namun di dalam perjalanan mendapat puisik widi, ya, boleh dibilang mendapatkan puisik petunjuk lebih lanjut lagi, karena concern mungkin melawan aliran Hari Krishna, sehingga Mahaprabu itu kemudian ditambahkan ya seperti tadi yang disampaikan oleh Mahaprabu. Tidak bisa puisik itu, gelar itu dikaitkan dengan Sulinggi. Amatlah bodoh orang-orang yang mengkaitkan nama Prabu, Mahaprabu, ke gelar kesulinggihan, kepanditaan. Ya, sekarang saya tanya, tongkat-tongkat komando yang dipegang oleh orang-orang, apakah itu dikaitkan dengan Sulinggi? Banyak kan yang pegang tongkat komando. Lalu di Yayasan Weda Posana itu kan banyak juga bawa tongkat-tongkat komando. Bahkan ada yang kayak ketapel ya. Itu yang Sri Giri Ramananda Pandit ya, Acarya Giri Ramananda, itu bagian humas WPA. Itu ketapel dibawa. Ya, apa tongkat komando? Yang mestinya waktu kemana-mana mestinya ciri khas kalau sudah mengaku Dwi Jati itu harus menggunakan tongkat, salah satu ciri khas. Ya, dan pakaian kesulinggihan di Bali jelas
ada aturannya. Itu yang membedakan. Sebentar saya akan kupas lagi. Bagaimana dan siapa Mahaprabu ini? Apakah Sulinggi? Ya. Jelas terbantahkan kalau dikaitkan dengan kesulinggihan. Dikaitkan lagi dengan PHDI MLB. Ya, andaikan saya juga jadi Baktas, mungkin saya digadang-gadang juga, dilamar, dideketin oleh siapa saja umat Hindu yang anti dengan sampradaya dan ingin mempertahankan adat istiadat Bali dan Nusantara. Karena jelas-jelas HK ini menyerang adat istiadat yang ada di Nusantara, khususnya umat Hindu yang memiliki kepercayaan seperti di Bali, adat di Bali itu adalah kayangan tiga, keyakinan terhadap Trimurti. HK ini tidak meyakini dengan Trimurti. Kalaupun ada dari beragama Hindu ikut aliran Hare Krishna, sangha kemulannya akan dirubah menjadi warna kuning semua. Itu tidak bisa terbantahkan argumentasi saya. Di Lombok, saya berada di Lombok. Bahkan ada anggota HK ketika Hari Raya Galungan dia duduk sejajar dengan sangha kemulan. Itu terjadi. Kemudian dicuci kakinya, diminum airnya oleh pengikutnya. Salah satu bangunan HK yang ada di Gebang itu pelinggihnya dibuat di depan pintu gerbang itu di berwarna kuning. Nah, itu salah satu ciri khas dari Hare Krishna. Sekarang saya akan lanjutkan fokus ke Mahaprabu. Saya mencari dulu data. Ya. Saya akan buka Facebooknya dari Mahaprabu. Yang bunyinya, ini Facebook dengan akunnya Baktas bersama Nimba Padmi dan 91 lainnya di tag tanggal ini 16 Januari ya. 16 Januari. Itu. Om Namo Narayana Om. Om Swastiastu. Jadi ingat pengalaman bulan Desember 2020 saat saya viral dikira aliran kepercayaan atau sampradaya karena memakai nama Mahaprabu dan nama akun Epi Baktas ya. Baktas. Silakan yang menonton kalau ingin berkontribusi di dalam klarifikasi ini, silakan di-share. Saat itu MDA Bali dan PHDI Bali sangat merasa perlu mengetahui kebenaran daripada keberadaan saya, sehingga mengutus ketua MDA dan PHDI Tabanan, Bapak Wayan Tontre, beserta staf dan PHDI kecamatan didampingi 5 bendesa adat se-Tegal Mengkep
untuk mengklarifikasi hal tersebut. Saya sangat gembira karena beliau-beliau mau peduli dengan keberadaan saya, sampai mengorbankan waktu dan tenaga menjalankan perintah MDA dan PHDI Bali saat itu untuk diri saya di tempat tersembunyi di Tegal Mengkep. Masalahnya clear. Dan selanjutnya kawan-kawan pejuang Dreste juga melakukan klarifikasi, sampai akhirnya membuat saya jadi tertarik lagi berjuang untuk mengklarifikasi keberadaan Sampradaya Hare Krishna dan Sai Baba melalui pengetahuan yang saya tekuni, yaitu kitab suci Bhagavad Gita. Sekarang demikian banyaknya masalah sulinggih yang mencuat di permukaan, mulai dari sulinggih medulangan sampai sulinggih berciuman. Mulai dari sulinggih medulangan sampai berciuman. Juga sulinggih dengan banyak akun-akun. Nah, saya jelaskan ini. Kalau sulinggih dengan banyak akun-akun memang banyak. Ya, saya juga kemarin ada akun TikTokan, ya, itu akun, wah banyak sekali punya akun itu. Bahkan berbisnis, punya usaha Denitri, ya itu. Tetapi sekarang demikian banyaknya masalah sosial yang mencuat ke permukaan dengan banyak akun. PHDI masih diam, tidak gencar seperti saat munculnya masalah dengan saya. Kemanakah MDA dan PHDI ketika masalah ini muncul? Wah, saya jadi ger, ya ditulisnya oleh Baktas ini atau Mahaprabu. Apakah karena beliau-beliau itu tidak sehebat saya sehingga merasa tidak perlu diurus dan mengadakan klarifikasi? Mohon para petinggi di MDA dan PHDI Bali jangan membuat saya ger, sambil tertawa hahaha itu. Kepala saya sudah semakin membesar akibat kesimpulan bahwa sangat hebat sehingga sampai MDA dan PHDI mengurus saya, sementara tidak mengurus yang lain. Maha atau besar. Prabu artinya kepala. Maha itu besar ya, Prabu kepala. Inggih, ide para anggota Manggala PHDI dan PMDA Bali rarisang urus niki permasalahan sampun dan uruse pangten niki kepala titiang semakin besar. Tagar atensi PHDI MDA Bali, ya. Ini ada fotonya, saya tunjukkan. Ya. Nah, ini ada video. Ada di akun ini, ada video ya. Kita simak videonya. Apa sih videonya? Om Swastiastu. Kitiang Ketut Subagio selaku Sekretaris Desa-Desa Tegal Mengkep. Kitiang Iputu Arya Saputra selaku Ketua Forum Bendesa Adat Se-Desa Tegal Mengkep. Kitiang Inyoman Winangun selaku Bendesa Adat Tegal Mengkep saja. Saya Imade Mustika selaku Babin Kamtimas Tegal Mengkep.
Saya Imade Wijana selaku Parisade Hindu Dharma Kecamatan Selemader Timur menyatakan Pesraman Kayu Manis tidak ada hubungannya dengan AK atau asram yang lain dan Atan Sampradaya. Terus jabatan Mahaprabu cuman berlaku intern di Pesraman Kayu Manis. Om Santi 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 Om. Ya, cukup jelas, tidak ada kaitan. Mengapa itu jabatan Mahaprabu hanya berlaku di Pasraman Kayu Manis? Saya sekali lagi harus acungkan jempol dan salut matur suksemo ya kepada seluruh anggota Pasraman Kayu Manis yang telah bersedia mengangkat nama Mahaprabu untuk melawan aliran Hare Krishna. Ya, ada gangguan teknis, tiba-tiba kayak apa ya, handphone saya kok langsung plek gitu, mati. Ya, mungkin bisa saya lanjutkan. Nanti saya akan download video ini dan saya akan privasi. Ya. Dan kemudian Bhaktas ya. Pertama kali saya mengenal Bhaktas atau Mahaprabu di sini ya. Ada debat seru awal tahun dari yang dilaksanakan oleh Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara pada hari Minggu 31 Januari 2021 pukul 17 WITA di Bali, tempat di ruang meeting Zoom GKHN, Zoom ID 264-829-8807, passcode-nya debat 2021. Mau tahu isi BGS it is dari Mahaprabu Hindu Dresta dan VS Agastya Munidasa. Ya, ini. Jadi kemampuannya yang sangat mumpuni di dalam mengupas Bhagavad Gita dan membongkar tuntas, boleh dibilang, terkait dengan Hare Krishna. Terjemahan-terjemahan yang ada di buku ini sampai setebal ini, tentu ukuran tebalnya ya, tebalnya dan tipisnya buku Bhagavad Gita itu tergantung daripada ulasannya. Nah, BG yang paling tebal adalah BG HK. Tentu ulasannya akan panjang lebar dan mengarahkan kepada para pembacanya untuk mengikuti aliran Hare Krishna. BG ini disebarkan ke semua agama karena aliran Hare Krishna itu penganutnya dari berbagai agama. Itu lintas agama. Inilah bahayanya aliran Hare Krishna. Dia menggunakan satu kitab ini saja
Ya, istilah planet-planet yang pernah disampaikan oleh AWK itu ada di sini. Hanya di BG ini ada istilah planet-planet. Nah, setelah itu dia menyebarkan BG-nya Pak Puja. Ya, tentu ada maksud dan tujuannya agar tersamarkan keyakinannya terhadap aliran Hare Krishna. Nah, ini buku ini saya pegang. Ini dapat dari seorang yang bernama Bapak Gede Mandre. Ini dapatkan dari ashram Hare Krishna yang ada di Gumese, yang di Gerung, ya, yang ada di Gerung Lombok Barat. Itu keterangannya. Saya menerima tanggal buku ini diberikan oleh Pak Gede Mandre dari Lombok. Itu tanggal 2 Desember tahun 2020 ya. 2020. Saya bilang BB dari Lombok. Nah, bagi yang memiliki buku ini, Bhagavad Gita ini adalah barang cetakan terlarang, ya. Mohon untuk dapat diserahkan atau dikumpulkan ke PHDI Pemurnian atau pejuang-pejuang Draste yang lainnya. Itu. Ini ada foto pertemuan dengan PHDI dan juga Ketua MDA Tabanan Bapak Wayan Tontre untuk mengklarifikasi masalah yang di media. Ya. Ya. Seperti permintaan daripada Mahaprabhu atau Bhaktas itu Jelobi, ya, pemilik channel, diminta untuk mengklarifikasi, datang langsung ke Pasraman Kayu Manis bertemu dengan Mahaprabhu. Ya. Seperti tadi di FB-nya menyatakan akan konsultasi dengan pihak penasihat hukumnya katanya. Ya. Ya, sah saja, yang jelas telah diminta oleh Mahaprabhu Jelobi untuk bertemu. Apalagi di dalam tulisannya tidak pernah bertemu dengan Mahaprabhu. Untuk pembuat surat, ya, pembuat surat terbuka. Saya pada kesempatan ini saya menanggapi. Sebenarnya kemarin saya ingin menanggapi, tapi karena ya pekerjaan saya terlalu longgar lah gitu, akhirnya tidak sempat lah saya memberikan tanggapan. Sebenarnya sama dengan Bhaktas atau Mahaprabhu, karena saya mengetahui ciri-ciri daripada Sulingge. Itu sangat disayangkan kalau seorang umat Hindu tidak mengetahui ciri-ciri Sulingge. Apalagi mengetahui Sulingge, sesana Sulingge juga tidak diketahui. Atau tahu tentang sesana kesulinggihan, ketika ada yang melenceng tidak memberani menyikapi. Itu. Sehingga surat terbuka dari seorang yang menyatakan itu kesulinggihan, mengaitkan tentang kesulinggihan, sangat pandai, sangat cerdik, ya, pandai dan cerdik di dalam mengkondisikan. Surat terbukanya, narasinya cukup cantik, tapi arahnya sudah tahu. Kalau menyangkut tentang Mahaprabhu, ya, dikaitkan dengan Restu, dikaitkan dengan PHDI Pemurnian, itu 2019. Lalu PHDI WBT kemana pada saat itu? Tanggapannya bagaimana? Masalah kesulinggihan yang paling berat adalah masalah kesulinggihan yang dicetak oleh Yayasan Weda Posana. Saya salut
terhadap Jelobi kalau itu diangkat. Tingkah laku Sulinggih yang ada di Beda Posana sudah manut nggak? Sesuai nggak? Pakaiannya, penampilannya, dan tata cara kehidupannya kesada kemari. Sing ada ngundang gerada geruduk kemumai. Ya. Terus ada lagi Sulinggih yang masih jadi pemangku. Sulinggih yang aktif bekerja, jadi PNS, jadi polisi, jadi tentara. Muput juga. No. Ada Sulinggih yang petiktokan, nabe metiktok, begawan tiktok. Ada tulisannya, ada saatnya ngayah kepada umat dan ada saatnya tidak. Oh, ternyata pada saat ada Nur berpakaian Sulinggih, pada saat tidak berpakaian biasa, pakai topi, selfie ke sana kemari, bertiktokan. Ada nabe, ditanya apa? Tugas nabe sembahyang. Nah, banyak sekali itu yang perlu disikapi tentang kesulinggihan. Jangan fokus kepada Mahaprabu. Masih banyak lagi yang lain itu. Jadi persoalan Mahaprabu itu sudah cukup jelas. Saya simpulkan bukan Sulinggih. Saya dari dulu sudah tahu penampilannya Mahaprabu, bukan Sulinggih. Karena apa? Ciri khasnya tidak bawa tongkat, tidak pernah memuja atau muput. Pernahlah ada lihat muput memuju, ngelendeng begini, menyelesaikan yadnya ritual seperti Sulinggih seperti biasanya. Nggak ada. Makanya ini gorengan gosong, ya, gorengan gosong. Itu. Coba Sulinggih yang ada nggak Sulinggih yang palsu? Sulinggih yang palsu itu ada di Lombok. Di Bali belum ada saya temukan begitu. Ya. Kenapa enggak hal-hal yang seperti itu diviralkan? Maaf ya, saya bukan YouTuber. Ya. Dan saya pernah juga mengambil data dan dilaporkan YouTube saya oleh 2 orang YouTuber. Punya hak katanya, diklaim miliknya. Segala sumber data itu yang bisa diakses itu bersifat publik. Ya, sama seperti ngambil data ini dari Baktas atau Mahaprabu. Jadi sangatlah disayangkan jika ada kasus lama digoreng lagi, gosong jadinya. Ya, semoga yang menonton saat siaran langsung ini maupun yang selanjutnya bisa mengerti bahwa keberadaan Mahaprabu itu bukan Sulinggih dan itu adalah pejuang draste melawan aliran Hare Krishna. Hanya aliran-aliran atau pengikut-pengikut Hare Krishna inilah yang kebakaran jenggot. Contohnya, setelah diadakan debat BG dengan bersama Made Amir, sampai sekarang Made Amir tenggelam, tidak muncul lagi ke permukaan. Satu keberhasilan ya untuk melawan Hare Krishna, bahwa Made Amir tidak menguasai penuh
tentang isi Bhagavad Gita. Ternyata Bhaktas Mahaprabhu lah, dia pahlawannya, pejuangnya, boleh dibilang ahlinya Bhagavad Gita di Indonesia. Beberapa kali ada tantangan untuk kembali lagi mengupas tentang ini. Ya, barangkali ada yang bersedia dari aliran Hare Krishna maupun aliran Sai Baba yang memiliki BG. Saya dukung, saya support Mahaprabhu. Apakah kedatangan seseorang nanti yang diharapkan oleh Bhaktas Mahaprabhu untuk bertemu dengan Mahaprabhu, yaitu Jelobi, pemilik channelnya, akan berbesar hati untuk bertemu, melakukan klarifikasi, atau mengupas tuntas lagi, menggali lebih dalam lagi siapa sesungguhnya Mahaprabhu itu. Mudah-mudahan pemilik channel Jelobi bersedia dan meluangkan waktu untuk datang ke Pasraman Kayu Manis. Saya salut. Ya, apalagi bisa bertemu langsung di sana, live kan lah. Ya, di live kan itu apa namanya, seperti broadcast apa podcasting apa namanya. Ya, supaya banyak penontonnya gitu. Saya rasa pengetahuan tentang kesulinggihan memang ya sudah banyak yang diketahui. Ayolah, perdalam. Seperti saya juga baru-baru ini saya mengetahui tentang proses kesulinggihan, tata cara untuk menjadi sulingge, syarat-syarat menjadi sulingge, ya, pantangan menjadi sulingge. Itu telah berjanji meninggalkan kehidupan keduniawian, gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu karena ini dari pagi saya belum sarapan. Ternyata sarapan handphone pagi-pagi, rokoknya sudah mau habis juga ini. Nggak, Rajang sama Ton Hindu di mana saja berada, dan para penonton yang sempat menonton siaran langsung ini. Mudah-mudahan dengan tampilan video tadi dari Jelobi, ulasannya, dasarnya, dan kemudian saya padukan dengan video dan akun FB dan penjelasan dari Mahaprabhu, itu ibaratkan air dengan minyak, tidak menyatu. Ya, saya simpulkan bukan sulingge. Ya, jangan-jangan nanti saya dibilang sulingge juga. Oh, Pak Cening, sulingge. Apa dasarnya orang pakaian begini, rambutnya ada poncong-poncongannya? Tuh. Kan bodoh sekali kalau yang menuduh saya sulingge. Itu salah satu contoh. Jadi, lihat dari penampilan. Pesan saya kepada sulingge-sulingge yang nyeleneh, yang bertiktokan, yang berciuman, walaupun suami istri, jangan diupload di medsos, sosmed. Mau ngatrang tumpukan namanya, silakan di kamar, jangan dipublikasi. Itu. Saya ingatkan kepada semua sulingge, pandita, agar tetap ingat dengan janji bahwa telah meninggalkan kehidupan duniawi. Tidak ada lagi ulang tahunan, karena sudah mati ngiderage. Sing perlu ben ulang tahunan, ben misi mekecup-kecupan, ben mediman. Gitu. Nggak perlu itu. Sehingga kalau masih demikian, bukan orang suci namanya. Apalagi kesana kemari pakai sepatu, pakai long rest,
Itu ada di Manawa Dharma Sastra sing dadi mekincu, sing dadi ngangon peminyak pengharum badan, tidak boleh pakai sepatu. Itu ada di kitab hukum Hindu, Manawa Dharma Sastra. Kalau menjadi hanya sekadar tampilan saja silakan. Tapi sekarang umat harus mengerti. Sampunang ture. Sulingnya nyeleneh. Mudah. Kalau sudah sulingnya seperti itu dibicarakan oleh umat, oleh netizen, itu sudah ujar ale. Bekeles. Copoknya berdua deh becepuk kepong itu. Tuh. Jangan sampai menjadi sulingnya alasannya dikse, hak asasi, menyucikan diri. Menyucikan diri alasannya plus. Bertiktokan lagi. Jualan lagi. Dengan menggunakan banyak akun-akun yang berbeda. Itu. Emang gak bisa ketinggalan dengan perkembangan zaman. Masih gatal tangan ini memegang handphone. Tidak sadar akan dirinya. Sudah menjadi orang suci. Sudah menjempong, meketuk pakai tongkat. Sangat menyedihkan memang. Tingkah laku sulingnya demikian. Ya, bukan sulingnya namanya, itu asulingnya. Ya, asulingnya itu namanya. Bawa mobil sendiri, nyetir sendiri. Mana? Rasanya terlalu banyak saya harus sampaikan itu. Dan cukup waktu. Jadi karena saya harus ada pekerjaan yang lain yang harus itu. Jadi untuk klarifikasi Mahaprabhu versus Sulinggih, Zelobi dan pembuat surat terbuka dengan PHDI itu sudah clear, ya. Jangan lagi membuat gorengan yang sudah digoreng, diangkat lagi, digoreng lagi menjadi gosong seperti sekarang. Itu. Jangan sampai menjadi gosong. Karena Mahaprabhu adalah pejuang restu. Ya, mendengarkan, melihat dari data yang ada. Itu. Sah-sah aja. Menjadi raja, bak raja. Terus kalau Wedakarna bagaimana? Bak raja. Sangat lucu itu. Ini gorengan-gorengan mentah. Gorengan mentah yang tidak bisa makan. Atau gorengan gosong yang tidak bisa dimakan.
Kakek kulo peking ini. Kakak supo pang daso man melina cari ini. Cinugan sengal-sengal. Nah kijau nih, blab. Apa kepung? Ini ada apa? Ini ada undang blab. Nang ale peluh. Oh ale Paulo, Paulo bungut sih. Lu. Ya, Swastiastu, saya lanjutkan. Ini kebetulan begitu saya buka tentang planet-planet yang disebutkan oleh Arya Wedakarna, AWK. Saya sudah mencari di BG-BG yang lain, itu tidak ada menyebutkan terjemahan planet-planet. Ada di Sloka 7 ya. Sloka 7 ini di halaman BG-nya Srila Prabhupada. Ada di halaman ini, tidak ada halamannya. Halaman 396 ya. 396. Dasar ini bisa untuk mengaitkan laporan di Polda Bali yang mengaitkan bahwa, yang mengatakan bahwa ada kemana roh itu, ke planet-planet dan sebagainya. Ini dasarnya ya. BG yang lain tidak menyebutkan. Berarti AWK Arya Wedakarna inilah yang dibaca ya, di halaman 396.
Terjemahannya, orang yang kurang cerdas menyembah para dewa dan hasilnya terbatas dan sementara. Orang yang menyembah para dewa pergi ke planet dewa, tetapi para penyembahku akhirnya mencapai planetku yang paling tinggi. Ya, itu planet bahasanya. Karena apa? Terjemahannya oleh Bhagavad Gita di Bhagavad Gita ini oleh Srila Prabhupada menggunakan bahasa planet. Penjelasannya, beberapa penyusun ulasan Bhagavad Gita menyatakan bahwa orang yang menyembah dewa dapat mencapai kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi di sini dinyatakan dengan jelas bahwa para penyembah dewa pergi ke berbagai susunan planet tempat tinggal berbagai dewa. Misalnya, seorang penyembah matahari mencapai matahari. Oh, aneh kan? Jadi kalau kita memuja Dewa Surya, itu dianggap matahari. Dianggap kita memuja matahari. Disebut di dalam terjemahannya ini planet matahari. Ya karena dia kan sudah jelas arahnya untuk menggiring opini para pembaca agar ikut aliran Hare Krishna. Misalnya, seorang penyembah matahari mencapai matahari atau penyembah dewa di bulan akan mencapai bulan. Nah, kalau menyembah dewa bulan, istilahnya Sang Hyang Surya Chandra ya, bulan itu akan mencapai bulan. Begitu pula kalau seseorang ingin menyembah dewa seperti Indra, ia mencapai planet yang dimiliki oleh dewa itu. Ada orang yang menganggap bahwa semua orang akan mencapai kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dengan menyembah dewa manapun. Tetapi anggapan itu tidak benar. Ya, sangatlah rendah penalarannya membaca, menerjemahkan hanya satu pasal saja. Padahal masih ada sloka Bhagavad Gita yang lainnya yang menyebutkan hanya orang-orang cepat yang menganggap diriku berwujud, bahwa Tuhan itu tidak terlahirkan, tidak pernah mati. Itu fatal akibatnya kalau membaca buku kitab suci hanya satu pasal, harus dari halaman depan sampai akhir. Kemana arahnya? Itu. Nah, inilah makanya saya sampaikan dasarnya Arya Wedakarna AWK mengatakan planet-planet ada di halaman 396. Jelas menyebutkan terjemahannya planet-planet. Jadi memuja matahari, Dewa Surya dianggap kita matahari benda. Memuja bulan dianggap memuja bulan yang benar, yang sebenarnya benda gitu, tidak. Nah, apalagi di dalam terjemahan ini sudah jelas ulasannya. Ada orang yang menganggap bahwa semua orang akan mencapai kepada kepribadian Tuhan dengan menyembah dewa manapun. Tetapi anggapan ini dibilang tidak benar. Nah, inilah yang diserang kalau saya kaitkan dengan Mahaprabhu tadi. Sangat dilawan, sangat ditentang, termasuk saya pun pribadi. Saya menentang keras dan melawan keras sampai langit ini runtuh. Saya akan lawan keras aliran Hare Krishna. Mengapa? Saya masih punya buku juga yang
namanya buku Rigveda, Samaweda, Yajurveda, Atharvaveda. Berbagai nama suci Tuhan diwujudkan di sana sebagai para dewa. Gitu. Orang-orang bijak menyebut dengan banyak nama. Tapi di sini saya katakan orang yang tidak bijak yang namanya Abhay Charande, ya. Abhay Charande itu adalah manusia yang lahir di India, belajar ke Amerika, kuliah di Amerika di sekolah Kristen. Menulis buku ini dan mengatakan itu tidak benar. Artinya apa? Aliran Hare Krishna tidak mempercayai para dewa dan telah menghasut agama Hindu di Indonesia, telah menghasut penganut agama Hindu yang khususnya ada di Bali maupun di Lombok untuk tidak memuja para dewa. Itu termasuk Hare Krishna dan apa yang disampaikan oleh, kalau saya kaitkan dengan pidatonya Arya Wedakarna tentang Girito Langkir dalam pet disebut itu bukan dewa, dan dia menerjemahkan kata planet, ahli bahasa yang akan menerjemahkan bahwa dia jelas-jelas mengarahkan kepada umat Hindu untuk tidak memuja dewa, karena mengarahkan dengan bahasa planet. Bahasa planet itu dari mana sumbernya? Ini sumbernya dari buku BG Aliran Hare Krishna. Saya lanjutkan. Dalam ayat ini, anggapan tersebut dinyatakan keliru. Ya, kalau ya saya sepotong komentarin langsung. Kalau si Abhay Charande, Srila Prabhupada dan para pengikutnya mengaku Hindu, Anda 00 ya. Ini sumber buku loh yang berbicara. Lalu Anda pandai memutarbalikkan, naik turunkan lidah Anda tanpa argumentasi. Ini argumentasi hukum ini. Nih, siapa yang akan bisa membantah? Agama Hindu memuja para dewa. Sebutan Tuhan di agama Hindu adalah Ida Sang Yang Widiwasa. Ajaran aliran Hare Krishna telah menyatakan dianggap keliru, berarti tidak percaya dengan Caturveda sebagai Weda Seruti. Disinilah persoalan yang harus kita lawan. Bubarkan aliran Hare Krishna dari bumi Indonesia, dan benar-benar harus dilarang. Sumber hukumnya mana? Ini sumber hukumnya. Dan buku ini pernah digunakan untuk sumpah jabatan. Berarti kalau buku ini ditaruh di atas kepalanya seorang pejabat untuk disumpah sesuai dengan sumpah negara, berarti orang yang disumpah itu tidak percaya dengan adanya Caturveda. Kenapa? Dalam satu buku ini dia tidak meyakini adanya para dewa. Barangkali ada yang bisa membantah argumentasi saya, analisis saya dengan buku ini. Sebab dinyatakan dengan jelas bahwa
para penyembah dewa pergi ke berbagai planet di dunia material. Sedangkan seorang penyembah Tuhan yang Maha Esa pergi langsung ke planet yang utama, tempat tinggal kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Lalu apakah umat Hindu yang memuja para dewa, dan para dewa itu telah tersurat di dalam mantra-mantra kitab suci Caturveda, dianggap tidak memuja Tuhan? Disinilah tuduhan bahwa aliran Hare Krishna ingin melenyapkan keyakinan agama Hindu yang ada di Indonesia. Aliran kepercayaan Hare Krishna ingin memusnahkan tentang ajaran Caturveda. Aliran Hare Krishna ingin menonjolkan BG yang terjemahannya palsu, yang sudah jelas-jelas mengarahkan setiap orang untuk mengikuti ajarannya, alirannya, menjadikan Wiswambara, manusia jelema dan Wiswambara maju, dianggap sebagai Tuhan, mengaku titisan Krishna. Bodoh kan? Ini persoalan serius yang harus dibahas. Sehubungan dengan hal ini, barangkali timbul pendapat bahwa kalau para dewa adalah berbagai anggota badan Tuhan yang Maha Esa. Kurang ajar lagi. Kurang ajar lagi. Para dewa sebagai anggota badan katanya. Sesat terjemahannya ini. Maka seharusnya tujuan yang dicapai dengan cara menyembah para dewa akan, tetapi pengetahuan para penyembah dewa kurang lengkap karena mereka tidak mengetahui bagaimana dari badan yang harus diberi makan. Bagaimana dengan badan yang diberi makan? Si Abhay Charandi menerjemahkan, dia menganggap dirinya Tuhan, adalah Wiswambara. Wiswambara itu adalah manusia yang makan makanan. Lalu mengapa dia dijadikan Tuhan? Sedangkan di terjemahannya bukunya ini, para dewa adalah badan dari Tuhan. Jadi dianggap badan itu butuh makanan, tidak perlu dipuja. Lalu mengapa Wiswambara, si Chaitanya Mahaprabhu, menganggap dirinya titisan Krishna yang dikasih makan, berak, mandi? Kok Anda anggap Tuhan? Di mana otakmu? Abhay Charandi, di mana rohmu? Ngomong nggak, Pak? Dari sini terjemahannya sudah kontradiktif. Sementara dia menyerang keyakinan agama Hindu, khususnya yang ada di Indonesia dan di mana saja berada, dilarang menyembah para dewa. Lalu dia sendiri memuja manusia. Karena para dewa dianggap badan ini dianggap butuh makanan. Yang butuh makanan bukan Tuhan. Lalu mengapa di aliran Hare Krishna memuja manusia jelema dan Wiswambara? Kok dianggap Tuhan? Jangan terlalu banyak minum air kencing sapi, makanya. Beberapa di antara para penyembah dewa begitu bodoh, Yang menyembah para dewa dianggap bodoh. Terus Anda yang menyembah manusia,
yang namanya Wiswambara, apa Anda tidak sangat bodoh? Orang berak Anda anggap sebagai Tuhan. Bodoh, sangat bodoh Anda. Stupid. Sehingga mereka mengatakan bahwa ada banyak anggota badan yang dapat diberi makan dan banyak cara untuk menyediakan makanan. Anggapan ini tidak masuk akal. Apakah seseorang dapat memberikan makanan kepada badan melalui telinga atau mata? Mereka tidak mengetahui bahwa dewa-dewa tersebut adalah berbagai anggota badan semesta Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kebodohan mereka percaya bahwa tiap-tiap dewa adalah Tuhan berdiri dan menyaingi Tuhan Yang Maha Esa. Para dewa adalah bagian dari Tuhan Yang Maha Esa, dan para makhluk hidup biasa juga bagian dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Srimad Bhagavatam dinyatakan bahwa para Brahmana adalah kepala Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesatria adalah lengannya, dan Waisya adalah pinggangnya, dan para Sudra adalah kakinya. Dan semua melaksanakan berbagai fungsi dalam keadaan manapun. Kalau seorang mengetahui bahwa para dewa dan dirinya sendiri adalah bagian dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai sifat sama seperti Tuhan, maka